Pendeta kecil, kamu tampan sekali. Aku sangat menyukaimu. Arahnya benar. Kok malah ketemu siluman tua? Ngomong apa sih? Badanku masih mulus semuanya. Apanya yang tua? Siluman tua. Sudah tua begini, masih tak tahu malu. Cepat keluar dari tubuh orang lain. Petir surgawi membentuk api. Usir kejahatan. Cepat dengarkan perintah. Hancur. Pendeta kecil, jangan kasar. Kamu bikin aku kesakitan. Siluman tua, cepat keluar dari tubuh orang lain. Jangan galak gitu dong. Aku cuma ingin lakukan hal menyenangkan denganmu. Cepat dengarkan perintah. Hancur lagi. Gawat, araknya ada masalah. Pertunjukan akan segera dimulai. Jangan bergerak. Begini kejadian tadi malam, adegan selanjutnya, bukan versi jelas tanpa sensor. Aku takkan cerita lagi. Nona, setelah ku lepaskan tanganku, kau jangan teriak, ya? Dasar mesum. Kamu ngapain sih? Kamu. Kejadian kemarin, kita sama-sama bersedia, sekarang malah nggak mau ngaku, aku ini perjaka suci, kau sudah rampas keperjakaanku, mau kemana aku mengadu? Kemarin kau tak berteriak seperti ini. Ingat, kakak yang membayarmu. Aku tak butuh uang. Mengingat semalam, kita sudah bersenang-senang. Aku beri kau sebuah kantung, ia bisa menyelamatkanmu di saat kritis nanti. Siapa yang mau? Terserah. Aku mau pergi, cari jodoh sejatiku sekarang. Lin Roxy, keluar sekarang. Long Xiaoji. Tuan Long, aku bener, kan? Lin Roxy memang lagi bersama dengan pria tak dikenal. Tuan Long, dengar penjelasanku. Dasar wanita murahan, keluarga Lin baru terima mahar dariku. Kau malah berselingkuh di sini. Kau mempermainkanku. Aku hajar kau. Anjing gila dari mana lagi ini? Berani-beraninya kau sentuh wanita aku. Jaga mulut kotormu itu, aku juga korban. Jangan seolah-olah aku yang untung besar. Wanita murahan, tunggu saja. Aku takkan mengampunimu. Lin Roxy, kau pikir ini sudah selesai? Hari ini aku mau reputasimu hancur. Cepat foto, CEO wanita grup Lin berkencan diam-diam dengan pria asing. Ini bakal jadi berita utama. Cepat kalian minggir. Tak berguna. Cepat kejar mereka. Hari ini aku harus membuatnya jadi berita utama. Berandalan, kau sudah mencelakaiku. Aku peringatkan kau, jangan terus panggil aku berandalan tanpa henti. Aku juga sudah berkorban banyak. Masalah hari ini akan kucarikan solusi. Kalau kau berani bicara lagi, kau akan lenyap dari Qingzhou. Aku lihat dahimu menggelap, hati-hati ada bahaya hari ini. Kau harus ikut aku seharian. Aku tak percaya. Terserah. Lagi pula aku mau pergi cari jodoh sejatiku. Tuan Long, Temui aku di klub Junshan sore ini, atau keluarga Long akan tarik investasi biar keluarga Lin menerima ganjarannya. Tolonglah kakak Kompas, kali ini jangan sampai salah lagi. Tuan Long, bermurah hatilah dan ampuni keluarga Lin. Mengampuni keluarga Lin. Saat kau selingkuh, kenapa kau tak pikir konsekuensinya? Saya yang salah dulu dalam hal ini. Saya minta maaf pada Anda. Keluarga Lin sungguh membutuhkan investasi. Keluarga Long, Baiklah, asal kau temani aku dengan baik hari ini, aku akan tetap beri investasi pada keluarga Lin. mau main apa? Di sini tempatnya, usaha tak mengkhianati hasil. Lepaskan aku. Ada apa ini? Lepaskan tangan kotormu. Bajingan, kau masih berani muncul di hadapanku. Kebetulan aku lewat. Dasar keparat, kau datang buat nonton. Mau tahu gimana rasanya saat lihat wanita yang kau cintai dipermainkan olehku? Hah? Kenapa masih diam saja? Bunuh dia. Hari ini kau takkan bisa pergi. Takut ya? Aku bahkan belum memakai 10% kekuatanku. Tidak, mustahil. Saat aku sudah main pedang, kau bahkan entah berada di lubang mana.
Hei, kembali. Dasar tidak berguna. Sia-sia baik sama kalian. Aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Ampunilah aku. Berandalan. Tidak bisa. Jangan pukul aku. Kalau berani memukulku, aku akan hancurkan keluarga Lin. Apa hubungannya keluarga Lin denganku? Lin Ruoxi, kau tak mau keluarga Lin lagi? Hentikan. Jangan sakiti dia. Kau sudah gila ya, orang seperti ini kau bela. Lin, Untuk apa kau ikut campur? kau kira aku mau? Keperjakaan yang kujaga selama 20 tahun, hilang begitu saja. Cepat pergi. Keluarga Long bukan lawan sepadanmu. Hari ini bakal kuhabisi dia. Sakit sekali, Lin Ruoxi. Akan kuhancurkan keluarga Lin. Berhenti. Ku bilang jangan sentuh dia. Baik, kalau begitu, semoga beruntung. Sakit sekali. Long Xiaoji, bisa-bisanya engkau meracuninya. Aku benar-benar berutang padamu. Sedang apa kau? Dingin menunjukkan ketenangan dunia. Semuanya terasa begitu tenang. Tenangkan hati dan jiwa. Fokuskan pada pikiran. Satukan jiwa dan pikiran. Untung saja tekadku cukup kuat. Terima kasih untuk hari ini. Nona Ling bisa bilang terima kasih juga ya. Oke, baik. Aku terima ya. Tunggu. Bisa tidak kamu temani aku di sini? Aku takut Long Xiaoji mungkin datang lagi. Kamu begitu takut sekali padanya. Kenapa tadi tak biarkan kubunuh saja dia? Keluarga Ling tak sekuat keluarga Long. Long Xiaoji sudah mengincarku. Dia mengancam lewat dana investasi. Baiklah, lagi pula belakangan ini aku juga tak punya tempat tinggal. Sekalian menginap di sini saja. Kamu bukan orang lokal Qingzhou. Apa tujuanmu ke sini? Kau interogasi tahanan? Alasanku datang kemari bukan urusanmu. Kau, lepaskan aku. Nggak mau. Kalau ku lepaskan, bagaimana aku tahu? Kau tak akan ambil kesempatan saat aku tidur nanti. Tidur seperti ini saja. Akhirnya tenang juga. Tuan Lin, Nona Mei membawa orang ke sini. Bagus, pasangan mesum ini ada di sini. Kenapa kau datang? Lin Ruoxi, saksi dan bukti sudah lengkap di sini. Hari ini kau takkan bisa kabur. Apa saja yang ada di foto ini, sama sekali tak memperlihatkan ketampananku. Kau kira siapa engkau? Kau tak berhak bicara di sini. Kenapa masih diam saja? Cepat tangkap dia, tampang mulutnya. Aduh sakit, ampuni saya. Kalian tak berguna. Sudah tahu konsekuensi dari langgar privasiku. Aku nona kedua keluarga Lin di Qingzhou. Jika kau berani sentuh aku, kau akan tamat. Dengan wajahmu ini, aku merasa tanganku akan kotor jika memukulmu. Sudah miskin masih berani bicara begitu padaku. Hari ini akan hancurkan reputasi kalian yang murahan ini. Dasar wanita murahan, beraninya kau pukul aku? Lin Mei kau kira aku tak tahu rencanamu yang licik? Berani kau bilang foto sejelas ini bukan hasil rekayasamu? Kenapa pula kalau iya, perselingkuhan kalian sudah terbukti? Jika foto ini aku sebarkan keluar, apakah posisimu sebagai CEO grup Lin masih bisa dipertahankan? Bu Lin, Tuan Besar memanggil Anda untuk pulang segera. Kita lihat bagaimana penjelasanmu pada kakek. Bagaimanapun dia adalah wanitaku, tak bisa kubiarkan dia menanggungnya sendiri. Rumahmu Kenapa? cukup megah juga. Nanti jangan bicara sembarangan di dalam. Aku tak bisa melindungimu nanti. Aku tak butuh. Kau anak durhaka, cepat bersujud. Dia tidak salah. Mengapa harus berlutut? Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu yang telah tiada untuk memberimu pelajaran. Pengemis dari mana kau? Berani berisik di keluarga Lin. Ayah, dia bukan pengemis sembarangan. Dia adalah pengemis yang menemani Nona pertama Lin semalam. Kau Ayah, berani sekali. Kau berbuat semena-mena di sini. Hari ini kalian tak akan bisa keluar dari sini. Sebelum menghakimi orang, urus dirimu sendiri dulu. kenapa pula kalau iya, perselingkuhan kalian sudah terbukti? Jika foto ini aku sebarkan keluar, apakah posisimu sebagai CEO grup Lin masih bisa dipertahankan? Kau, kapan kau rekam? Kau pikir semua orang sebodoh dirimu? Dasar murahan, cepat kembalikan. Hentikan. Kakek, Kurang ajar. Kakek, aku.
Begini caramu mendidiknya? Ayah, tindakan Meyer memang salah. Tapi Lin Ruoxi tidur dengan pria tak jelas begini. Itu adalah fakta. Dia tak pernah menghargai pernikahannya dengan keluarga Long. Paman, kau memutarbalikkan fakta. Sungguh tak tahu malu. Dia bukanlah seorang paman, melainkan seekor anjing gila. Satpam, ikat dia, lempar dia keluar. Siapa berani? Aku memang tua, tapi belum mati. Keluarga Lin masih di bawah kendaliku. Kau anak durhaka, kau kira aku tak tahu apa rencanamu sebenarnya? Dengar baik-baik. Ahli waris keluarga Lin hanyalah Ruoxi. Kakek, Ah, dasar tua bangka. Bicara lagi kalau kau masih hidup sampai hari itu. kakek. Kakek, Semua sudah kuatur baik-baik. Keluarga Lin akan jadi milikku. Tapi bagaimana kalau kakek masih memihak padanya? Kakek! Kau sudah tahu harus bagaimana, kan? Entonces, seperti biasa. kakek. Maafkan aku, jangan sampai terjadi sesuatu padamu, kakek. Ini bukan salahmu. Kau... Pergi kau. Kalau bukan karena kau, aku takkan begini. Aku tak mau jadi kambing hitam dalam hal ini. Niat baikku malah dibalas seperti ini. Pergilah. Aku tak ingin melihatmu lagi. Sudahlah, aku akan bantu sampai tuntas. Mengingat hubungan kita sebagai suami istri satu malam. Berhenti! Berhenti! Berani sekali kau ikut kemari. Singkirkan tangan kotormu. Yang benar-benar tak tahu malu itu kau, kan? Kau benar-benar ingin membuat kakek mati kesal, ya? Cepatlah pergi. Tenang, aku bisa obati penyakit tuan besar. Penipu sepertimu juga berani berlagak hebat di depan sang ahli. Kau tak sadar kemampuanmu sendiri? Sang ahli, kau tak pantas. Satpam, bawa si penipu ini keluar. Akhirnya telingaku bisa merasa tenang. Kau, apa yang kau lakukan? Kenapa? Kau ingin merasakan rasanya dibungkam juga? Tunggu, apa yang kau lakukan? Kau gila? Lepaskan kakekku. Aku akan lakukan beberapa kali lagi. Racun tersisa di tubuh tuan besar akan keluar semua. Kau memang penipu, Satpam. Lihat baik-baik dengan mata jelekmu itu. Jangan coba mengelabui kami. Lin Ruoxi, sudah kubilang. Dia itu penipu ulung. Beraninya kau mempermainkan keluarga Lin. Hari ini ku buat kau bisa datang, tapi tak bisa pulang. Kalian maju. Berhenti. Kakek, kau sudah bangun? Barusan, siapa yang memukulku? Akhirnya kau siuman. Kalau tadi tidak kucegah, kau sudah tewas di tangan bocah tengik ini. Sekarang aku wakili tuan besar untuk memberimu pelajaran. Hentikan. Kau anak durhaka. Kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Barusan, kau yang memukulku. Benar. Dek, tamparanmu tadi membuatku segar bugar. Dadaku tak sesak lagi. Kepalaku tak sakit lagi. Seluruh badan terasa penuh energi. Kuharap kau mau memukulku beberapa kali lagi. Rencana yang hampir berhasil jadi gagal. Ayah, jangan percaya dia. Dia cuma penipu yang menyesatkan. Masa tamparan bisa menyembuhkan. Terserah kau mau percaya atau tidak. Intinya tugasku sudah selesai. Aku pergi dulu. Anak muda, tunggu sebentar. Anak muda, sebenarnya siapa kau? Aku ini cuma penipu ulung. Anak muda, mulai sekarang, kau tak hanya tamu kehormatan keluarga Lin, tapi juga penyelamat nyawaku. Kelak, kalau ada yang berani menghinamu lagi, akan kupotong lidahnya. Ayah, aku sudah tahu. Ayo, seret dia keluar. Dari penampilanmu, sepertinya kau bukan pendeta King Zhou. Namaku Zhang Xiaoyang, aku dari Cicing. Oh, karena ini pertama kali kau datang ke Qingzhou, bagaimana kalau menginap dulu di rumah kami? Ayah, keluarga kita bukan rumah amal. Pendeta yang tak jelas asal-usulnya ini tak pantas tinggal di rumah kita.
kau sudah melupakan semua perkataanku padamu. Ya, sekarang kau belum pantas berkuasa di keluarga Lin. Pergi sana. Kakek, penyakitmu baru sembuh, jangan marah-marah. Ada yang aneh. Master Mat selanjutnya. Aku harus bagaimana? Wahahaha. Baik, kali ini bukan cuma bikin si tua bangka itu mati tak tenang. Pendeta busuk itu juga sekalian kita habisi. Gudang mobil keluarga Lin punya banyak mobil mewah juga. Pecundang seperti kalian sudah mengikutiku dari tadi. Apa mau kalian? Mau apa? Mengantarmu ke neraka? Kakek. Apa yang kau berikan padanya? Lihat. Dasar tak berguna. Sudah kau pertimbangkan? Tidak tertarik. Tahu tidak, jadi dokter pribadi keluarga Lin adalah hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang di luar sana. Aku tambah 3 juta yuan lagi. Aku tak butuh uangmu itu. Kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Ulin, ada masalah. Foto-fotomu sudah disebarkan. Sekarang di bawah sudah dikepung wartawan. Apa? Lin Ruoxi, meski ada si tua bangka itu mendukungmu, itu juga tak berarti. Lin Mei Er. Sekarang foto mesummu sudah menyebar kemana-mana. Lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Kamu... Jika anjing menggigitmu, kau balas gigit balik, ya? Dasar pengemis. Hari ini, kalau aku tidak mematahkan kakimu, aku ganti marga. Hantu, ada hantu. Ada disinfektan, aku mau bersihkan tangan. Ayah, Kenapa bisa begini? dia. Dasar berandalan. Ternyata kau. Untung aku sudah ada persiapan. Lihat berapa nyawa yang kau punya untuk keluar hidup-hidup. Paman, kau kerahkan pengawal rahasia keluarga Lin. Yang kau maksud pria pira TKA berguna itu, mereka sekarang mungkin masih sedang dihukum berdiri di parkiran. Hahaha. Hanya dengan kemampuanmu. Urus diri sendiri dulu deh. Kakek. Kakek. Lin Mingzong terlalu memanjakan putrinya dan menyalahgunakan jabatan. Mulai hari ini akan diusir dari keluarga Lin. Oh tua bangka, jika kau tak ingin aku tenang, kalian juga tak bisa hidup tenang. Ada apa dengannya? Cuma cari perhatian saja. Hancur. Ayah baik-baik saja? Kenapa kau baik-baik saja? Dasar anak durhaka, kau bahkan berani mengutuk ayahmu. Sudah kuduga kau begitu tak tahu terima kasih. Untung ada Master Zhang yang membantuku. Kenapa kau lagi? Dengan kemampuanmu yang begini, masih mau buat formasi Yin untuk celakai orang. Serangan balik seperti itu sangat menyiksa, kan? Sialan, dasar murahan. Matilah kau. Ayah, Jangan khawatir. Jangan macam-macam denganku. Kali ini untung ada Master Zhang yang membantu. Aku mengucapkan terima kasih. Tuan Besar Lin terlalu sungkan. Aku hanya mengumpulkan karma baik. Saling menguntungkan. Kalau begitu, aku masih punya satu permintaan. Katakan saja. Master Zhang, lakukan hal baik sampai tuntas. Kau menikahlah dengan Ruoxi. Bagaimana? Hebat sekali, semua keuntungan diarahkan ke keluarga Lin sampai mau menjebakku, Tuan Besar Lin. Jujur saja, aku sama sekali tak tertarik pada cucu perempuanmu. Malam itu kami... Diam. Zhang Xiaoyang, kemari. Bukankah sudah kuperingatkan jangan katakan hal ini pada orang lain? Bilang atau tidak, apakah masih penting? Lagi pula, semua sudah tahu. Intinya hal ini belum diatasi dengan baik. Meski secepat mungkin menutupi kabar ini, tapi media masih terus mengawasiku. Kenapa? Kau ingin aku menyerahkan diri? Jangan harap.
Kau ambil kesempatan lagi. Tenagamu cukup besar juga. Aku sampai tak sanggup mengimbangimu. Berandalan. Dasar berandalan. Lepaskan sekarang. Aku sudah punya orang yang kusukai. Semuanya sudah hilang. Bagaimana aku bisa menemuinya? Maaf, aku juga tak tahu ini akan... Kesalahanku sudah terlalu parah. Aku tak boleh membuat masalah untuk keluarga Lin lagi. Sekarang satu-satunya solusi adalah kita nikah kontrak. Menikah? Nikah kontrak, batas waktu 3 bulan. Setelah itu, ku beri 50 juta sebagai imbalan. Sebenarnya dia atau bukan? Kau pertimbangkan baik-baik. Cepat tanda tangani. Tuan Long, Bulin benar-benar tidak ada di kantor. Sebaiknya kamu pulang dulu. Minggir. Ribut sekali di luar. Gawat, itu Long Xiaoji. Lin Ruoxi, keluar sekarang juga. Lin Ruoxi, berani sekali kamu. Berani selingkuh di depan umum. Keluarga Long dan Lin hanya rekan bisnis. Pernikahan ini awalnya diatur pamanku. Sekarang dia sudah diusir dari keluarga Lin. Pernikahan ini tentu saja harus batal. Aku memilihmu karena menghargaimu. Kau tak mau dihargai? Kalau begitu, kuhancurkan saja. Hancurkan semuanya. Hentikan. Pendeta busuk, kemarin bawahanku kurang banyak. Kali ini, kalau tak kuhabisi kau, aku ganti marga. Kalian berdua bodoh, serang. Masih tak mau pergi? Kau tunggu saja. Keluarga Long tidak akan mengampunimu. Baik. Zhang Shouyang. Zhang Shouyang. Kamu tidak apa-apa, Zhang Shouyang. Aku belum mati ditusuk, tapi sudah hampir mati kau timpa. Berandalan. Sudah luka masih tidak bisa diam. Cepat papah aku. Long Xiaoji si berengsek ini licik sekali. Sudah terluka masih tak berhenti bicara. Hei, jangan banyak bergerak. Darah di lukamu baru berhenti. Dasar kau lagi mengambil keuntungan dariku. Jangan asal bicara. Bukankah kau yang membuka bajuku? Aku tidak mau ganggu kakek. Dasar berandalan, seharusnya kuabaikan saja kau. Ruoxi, bagaimana? Aku mohon padamu, tolonglah aku. Kasih aku jalan hidup. Dasar tidak berguna, urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Ruoxi, bagaimana? Kakek, aku baik-baik saja. Bagus kalau begitu, lanjutkan saja. Aku salah paham padamu. Apa aku terlihat seperti orang yang picik? Tapi ku peringatkan kau. Jangan berharap lebih padaku. Aku sudah menyukai orang lain. Begini saja. Aku ramal jodohmu secara gratis. Kalau tak tepat tak usah bayar. Bintang keberuntungan turun dari langit. Cocok dengan nasibku, saling melengkapi. Pantasan, setiap kali kompas langitku selalu tak berguna saat bertemu dengannya. Apa? Apa yang kau ramalkan? Ternyata, jodohmu jauh di ujung langit, tapi dekat di depan mata. Pergi. Ini bukan sepenuhnya salahku. Keluarga Lin punya pendeta licik. Aku sama sekali bukan lawannya. Pendeta? Kabar ini sudah tersebar di Qingzhou. Lin Ruoxi dan pendeta itu langsung mau menikah setelah berhubungan 1 malam. Sekarang jika kita masih mau mengalahkan keluarga Lin melalui hubungan pernikahan, itu sudah tak mungkin lagi. Ini memang bukan salahmu. Boleh aku pergi sekarang? Tapi kau memang tidak becus. Kau pulihkan lukamu. Urusan selanjutnya biar aku yang tangani. Terima kasih. Keluarga Ma benar-benar kejam. Dasar buta, jika sampai menabrak Tuan Besar Fang, bisakah kau tanggung jawab? Dia juga bukan kaisar, justru dia yang menghalangi jalanku. Dasar bocah tengik berani mengelabuiku. Kalian? Ada apa ini?
Nona kecil, jaga baik-baik bawahanmu, jangan dibiarkan asal mengganggu orang. Itu jadi kesalahan kalian. Kau menindas orang, dia cuma pengawal kami yang ingin lindungi kakekku, kau menindasnya. Sekarang kau masih mau menindasku. Kau keterlaluan. Kok malah nangis? Aku masih belum mati. Apa-apaan ini? Kakek, berani sekali. Sekarang aku menindas kakekku. Kau mau selamatkan dia atau tidak? Bukan urusanmu. Dr. Chen, syukurlah kau datang. Cepat pergi. Jika Tuan Fang bertambah parah, 10 nyawamu pun gak cukup menggantinya. Jika ingin selamat, lakukan sesuai perkataanku. Kau kira siapa kau? Aku pun tak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Fang. Kau cuma pendeta busuk yang suka menipu. Beraninya sok jago di hadapanku. Percaya atau tidak, terserah. Lagi pula, hanya satu kesempatan ini untuk selamatkan kakekmu. Nona, jangan percaya sama penipu ini. Dia jelas. Kalau tebakanku benar, di kedua sisi tulang rusuk Tuan Besar ada serpihan peluru di sepanjang 3 jari. Kakek, bagaimana kau bisa tahu? Ya omong kosong, aku jadi dokter pribadi Tuan Fang. Selama bertahun-tahun, aku paling paham kondisi kesehatannya. Kau jelas-jelas asal bicara, cuman demi mendekati keluarga Fang. Baik niat baik malah berujung masalah, cari masalah sendiri. Diam kau. Maafkan, Kak Pendeta. Kami yang salah tadi. Kami tak pandai menilai. Tolong selamatkan kakekku. Aku mohon padamu. Jangan mondar-mandir di sini, akan kuselamatkan. Jurus penghormatan Nanshan. Apa yang kau lakukan? Tenang, masih perlu proses. Untung saja kalian bertemu denganku, racun dari tubuhnya baru bisa dikeluarkan. Pulang dan istirahat dengan baik, nanti pasti akan pulih. Kakek, kau benar-benar sudah siuman. Kakek, terima kasih banyak, Kak Pendeta. Hari ini berkat ada kau, tenang. Pasti ku balas budimu. Cepat, bawa mobil kemari lagi. Wah, jangan, kau terlalu sungkan. Belum waktunya makan. Bolehkah aku menawar satu syarat? Syarat apa? Perlihatkan bahumu padaku. Perlihatkan bahumu padaku. Dasar pendeta, tak tahu malu. Oh, Aneh arah kompas langit ini. apalagi yang kau gumamkan di sana? Pendeta busuk yang tak tahu malu. Kalau bukan karena kau menyelamatkan kakekku, tak akan kuampuni kau. Tapi keluarga Fang selalu balas budi. Kedepannya, kau sebut saja nama keluarga Fang. Tapi kalau berani menjeratku lagi, aku akan memberimu menerima ganjarannya. Kalau begitu aku pamit. Ching Chiu, sampaikan perintahku. Dalam 3 hari, harus selesai menyelidiki asal-usul orang ini. Kakek, kakek, untuk apa mencariku? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Dia ini orang biasa saja. Cuma pendeta mesum yang berpetualang. Latar belakangnya tak sederhana. Lanjutkan penyelidikan. Kakek, sebenarnya ada apa? Selain keahlian pengobatannya, tak ada yang istimewa lagi. Bicarakan nanti saja. Sekarang sudah kuundang semua bangsawan Qingzhou untuk menjamu Zhang Shouyang sebagai rasa terima kasih. Akhirnya kutemukan kau. Pendeta busuk dari mana kau? Minggir. Maaf, Zhang Shouyang. kok bisa kamu? Kalau bukan kakek, kau kira aku mau cari kamu? Kukira kau merindukanku. Jangan banyak bicara. Kau pergi atau tidak? Ikuti aku. Apa? Penyakit Tuan Besar Fang sudah sembuh dan akan jamu semua keluarga kaya Qingzhou. Benar, ini kesempatan emas. Tapi, Pak Lin, kau baru sembuh dari sakit. Itu hal bagus. Kenapa mengeluh terus? Kau tak tahu, mereka sudah pamer kekuatan pada keluarga Lin. Kami diambang kehancuran. ya, kemarin malam katanya Tuan Besar Fang sembuh mendadak dan akan jamu keluarga kaya Qingzhou kali ini. Jika bisa dapatkan undangan dari keluarga Fang, maka bisa membangun hubungan dengan Fang Wenhong. Masalah keluarga Lin bisa teratasi. Kami tak punya hubungan apapun dengan keluarga Fang. Mana mungkin bisa dapat undangan? Kukira masalah apa? Aku tak menumpang di keluarga Lin secara cuma-cuma. Hal ini akan kutangani untuk kalian. Kau? Mana mungkin? Keluarga Fang bukan keluarga biasa. Punya koneksi kuat. Tak boleh dianggap remeh.
Tenang saja, cuman keluarga Fang kan? Jangankan selembar undangan, mau 10 pun bisa kusiapkan untuk kalian. Kurang ajar, keluarga Lin berani lancang, bicara sembarangan, dan meremehkan keluarga Fang. Masih Cheng, kenapa kamu datang ke sini? Ruoxi, jaga sikapmu. Tuan Ma, ada urusan apa datang mendadak? Tuan Besar Lin, kamu munafik. Barusan di Kubur aku dengar jelas dari luar, keluarga Lin bilang akan ambil 10 undangan keluarga Fang. Jangan salah paham, Tuan Ma. Dia ini tamu penting kami. Dia tak tahu aturan. Jangan perhitungan dengannya. Cukup bilang tak tahu aturan sudah selesai. Seluruh Qingzhou tahu pasti keluarga Ma dan Fang bersahabat. Urusan keluarga Fang adalah urusan keluarga Ma. Barusan yang membual itu pasti si miskin ini kan. Baju apa ini? Jubah Tao. Mulutmu bau sekali, bikin mual semua orang. Kau berani memarahiku. Lin Qingchuan, kabarnya kemarin keluargamu jadi bahan tertawaan, mau menjadikan pendeta sebagai menantu matri lokal, menantu keluarga Lin. Itu kau, ya? Kau. Pantas tercium bau kemiskinan, karena menantu Lin menghina keluarga Fang. Menurutku, kalian juga nggak butuh undangan pesta keluarga Fang lagi. Menurutku, kalian juga nggak butuh undangan pesta keluarga Fang lagi. Kau bilang kau datang mengantar undangan keluarga Fang? Benar? Silakan duduk, Tuan Ma. Tapi sepertinya ayahku yang salah informasi untuk keluarga Lin yang kecil ini, keluarga Fang mana mungkin menyuruhku mengantar undangan secara langsung. Tuan Ma, Saudara Zhang tidak sengaja menyinggung undangan ini. Sudah terlambat. Pendeta busuk ini berani meremehkan keluarga Fang, bahkan berani menghinaku. Wakili keluarga Fang, putuskan undangan ini. Keluarga Lin tidak boleh datang. Anak ingusan yang masih belum dewasa sudah berani ambil keputusan orang. Kau cuma pendeta busuk yang tak berkuasa, berani bicara kasar padaku. Siapa bilang dia tak berkuasa? Tuan Besar Fang. Fang Wenhong. Kurang ajar. Zhang Shaoyang adalah penyelamatku. Kau berani menghinanya. Ini tidak mungkin, Tuan Besar Fang. Apakah Anda tak salah orang? Pergi sana. Jamuan ini khusus kakek adakan untuk Zhang Shaoyang. Kau malah berani datang menghina dia. Cepat minta maaf. Baik. Kakak, aku yang tak pandai menilai. Pergi. Jangan sampai ketemu di jalanan. Tuan Besar Fang, kalian juga datang? Wah, kakak. Rupanya kakak adalah menantu matri lokal keluarga Lin. Siapa yang bilang aku menantu matri lokal? Kalian saling kenal? Bisa dibilang begitu. Silakan duduk, Tuan Besar Fang. Baik. Kak, kau undang aku ke kediaman Lin. Kakak ipar tidak marah, kan? Tentu tidak. Mana mungkin, Nona Fang. Kenapa ada rasa permusuhan aneh di antara mereka? Terima kasih Pak Fang atas bantuannya tadi. Jangan sungkan. Sebagai penyelamat keluarga Fang, ini sudah kewajibanku. Ingat, dengan statusmu ini, kau bisa berbuat semaumu di Qingzhou. Shaoyang, sebagai menantu keluarga Lin, kamu memang layak. Anak muda, kalau tidak nyaman di keluarga Lin, properti milikku, bisa kamu pilih sesukamu. Zhang Shaoyang, kemari kau. Pergilah melihat. Penyelamat keluarga Fang memang hebat. Rumah pun sudah disiapkan untukmu. Kalau diterusin, Pak Fang bakal menikahkan cucunya padamu. Kau? Jangan-jangan kamu cemburu? Mana mungkin aku cemburu? Jangan mimpi. Kakak Ruoxi. Inka, kenapa kau marah? Jangan-jangan karena kedatanganku sudah mengganggu kalian berdua. Kakak Shaoyang, kalau hubunganmu dengan kakak Ruoxi tak baik, kau datang saja ke keluarga Fang. Nona Fang, tolong jaga cara bicaramu. Zhang Shaoyang ini tunanganku. Aku tahu kakak Shaoyang ini tunanganmu, tapi aku juga tahu dia adalah orang baik. Dia pasti tidak akan menolak istri miskin sepertimu. Begini saja, kau jadi istri pertama, aku jadi yang kedua, aku juga bersedia. Miskin, Nona Fang, menjadi istri kedua itu akan merendahkan martabatmu. Aduh, kakak, aku jadi malu. Kau tidak peduli keberadaanku di sini. Tapi karena kakak sudah memberi contoh, maka aku juga harus berani.
Kau bilang tak suka padaku, tapi selalu mengambil keuntungan. Lihat akibat ulahmu. Pergi. Ini salahku juga. Ayah, ini hadiah yang kubawa dari barat untuk ayah. Ayah, Zhang Shouyang cuma pendeta miskin. Apa yang perlu ditakutkan? Dia cuma lagi beruntung saja, sampai bisa dekat dengan keluarga Fang. Siapa suruh kau bertindak gegabah? Lalu harus bagaimana sekarang? Lakukan sesuai perintahku. Baik Pak Li, besok aku akan datang tanda tangan kontrak. Nona, belilah sesuatu. Ini semua koleksi berhargaku. Ini... Kalau Nona suka, kuhadiahkan saja. Ini barang murah kok. Wah, bordirannya sangat detail. Ini juga buatan sendiri. Iya. Aku mau yang ini, tidak perlu yang lainnya. Wah, selera Nona bagus sekali. Sepatu kecil memendekkan umur, Zhang Shouyang. Mari kita lihat gimana kau atasi hal ini. Kerasukan roh jahat. Zhang Shouyang, kenapa kau ada di kamarku? Coba perhatikan baik-baik. Ini kamar siapa? Entah siapa yang menyelinap diam-diam masuk ke kamarku kemarin dan berniat jahat padaku. Semalam aku... Ini semua gara-gara benda ini. Katakan saja padaku, siapa yang memberimu ini? Aku tidak ingat lagi. Lupakan saja kalau tidak ingat. Kondisimu masih lemah, istirahatlah yang cukup. Aku mau lihat siapa yang berani menggangguku. Harus kuberi dia pelajaran. Dewa Danzu, hilangkan aura jahat, tenangkan hati dan pikiran. Aura Tao tetap bertahan, cepat dengarkan perintah. Apa aku bikin masalah padamu lagi? Ini bukan salahmu, mereka menargetkanku. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak. Akhirnya kau menyadari pesonaku. Sayangnya, aku sudah menyukai orang lain. Apa ciri-ciri khusus gadis yang kau sebut itu? Biar ku bilang juga kau tak akan mengerti. Ingat baik-baik, jangan keluar rumah belakangan ini. Memang kodrat ilahi sejati, begitu mudah sudah diatasi formasi pengumpul kekuatan jahat. Ayah, lihatlah, tanganku kenapa ini? Urusan kecil saja nggak bisa diatasi, pantas kena serangan balik. Kau jadikan aku sebagai umpan formasi. Bagaimanapun kau akan mati. Lebih baik biarkan aku memakai nilai terakhirmu. Aku ini anakmu, kau kejam sekali. Dibanding dengan keabadian, kau bukanlah apa-apa. Ruoxi, ini dikirim keluarga Shu pagi-pagi ini. Yanran akan menikah. Kalian berdua tumbuh besar bersama. Lihatlah, kakek Shu beberapa tahun lagi sudah punya cicit. Kamu masih belum jelas. Aku ingin temani kakek lebih lama lagi. Setelah menikah, bukankah masih bisa temani kakek? Lagi pada kumpul? Tepat waktunya kamu datang. Lupakan. Kamu tak boleh keluar belakangan ini. Kau bisa temani aku kan? Aku mana punya waktu. Setiap hari, aku sangat sibuk. Sibuk? Iya. Tapi kau bisa ganti dengan satu syarat. Apa itu? Perlihatkan bahumu padaku. Berandalan. Kita bahkan pernah lakukan hal yang lebih intim. Apa salahnya lihat bahu? Cuman kau yang bisa kendalikan emosi Ruoxi ini. Aku belum pernah ke tempat semewah ini. Kau memang sangat kampungan. Jangan mempermalukan keluarga Lin nanti.
Kalau aku kampungan, lalu kau apa? Istri orang kampungan? Kamu? Akhirnya kamu datang juga. Kenapa bawa dia ke sini? Kau nggak merasa malu? Yanran, apa maksudmu? Zhang Shouyang sekarang suamiku. Bicara yang sopan padanya. Pecundang seperti dia mana pantas? Katanya kamu ini pendeta, ya, bawa perlengkapannya enggak? Coba ramalin nasibku. Boleh, dari wajahmu ini sudah kelihatan. Kelihatan apaan? Kamu bakal mati muda. Berani sekali kau mengutukku. Kalian, seret dia keluar dan hajar. Siapa berani sentuh dia? Siapa yang berani menyentuhnya? Lupakan saja. Kuhargai Ruoxi, aku takkan menuntutmu kali ini. Tapi jika terulang lagi, aku takkan memaafkanmu. Tunggu, kenapa kau mau pergi? Aku benar-benar tak paham. Baru beberapa tahun tak bertemu. Kenapa Yanran bisa berubah menjadi sosok materialistis begini? Ngapain marah untuk orang begitu? Lagi pula, yang kukatakan benar. Maksudmu apa? Pengantin pria itu tak akan hidup sampai besok. Pesta di timur adalah pantangan pernikahan. Sebenarnya siapa yang begitu kejam? Zhang Shouyang dari Sekte Qingxuan. Malam ini, aku mau kau mati di sini. Dengarkan aku. Semuanya, Shio ayam, kambing, kuda, dan anjing segera pergi. Kalian tak cocok saksikan prosesi pernikahan. Kau ini siapa sih? Lagi syuting film ya? Dia? Aku kenal dengannya. Menantu keluarga Lin. Katanya dulu pendeta Tao. Dia cuma cari perhatian saja. Sekelompok orang bodoh. Lagi pula aku sudah ingatkan kalian. Seharusnya tak merusak perbuatan baik. Lebih baik aku cari Ruoxi dulu. Yanran, kapan selesainya? Ponselku sudah mati dari tadi. Buat apa buru-buru? Sekarang masih terlalu awal. Masalahnya Zhang Shouyang tak bisa hubungi aku. Dia pasti khawatir. Lin Ruoxi, apa aku masih temanmu? Apa bagusnya Zhang Shouyang si pendeta busuk itu? Barusan kalau bukan aku yang tahan kamu, pasti kamu sudah pergi dengan marah. Tadi aku... ada yang mati. Ada yang mati, ada yang mati. Kerasukan roh jahat. Hentikan, ternyata kamu pembunuh. Matamu yang mana yang melihatku membunuhnya? Sebelumnya sudah kubilang dia berumur pendek, nasibnya yang tak beruntung, tapi malah nyalahkan orang lain. Suamiku sudah meninggal, kau masih mengutuknya di sini. Hari ini kau harus bayar dengan nyawamu. Tenanglah. Tunggu. Target mereka adalah Ruoxi. Bagus. Bisa kudapatkan dengan sangat mudah. Ternyata dia memiliki pola nasib Ziwei. Ini kesempatan emas dari langit. Jika bisa rebut pola nasibnya, lalu rampas kekuatan hebat Zhang Shouyang. Bukankah aku sudah bisa hidup abadi? Hentikan. Hentikan. Berani-beraninya kau sentuh orangku. Bosan hidup ya? Hari ini kalau bukan hari kematian kalian, berarti aku yang akan menginjakkan kaki di kehidupan. Yang satu bintang Ziwei, satu lagi kekuatan dewa. Siluman tua itu tak boleh mendapatkannya. Milikku, semuanya milikku. Apa yang kau bicarakan? Kau sudah gila, ya? Bintang ungu apa? Kekuatan dewa apa? Tenaga penyerap bintang. Ilmu rahasia Sekte Qingxuan. Bagaimana kau bisa? Langit dan bumi terbalik. Yin dan yang berbalik arah. Bumi retak, langit runtuh. Katakan, siapa yang mengajarimu ilmu rahasia Sekte Qingxuan? Zhang Shouyang. Jangan takut, ada aku di sini. Sepertinya aku harus kembali ke gunung untuk melapor pada guru. Kau pembunuh, kau masih berani kembali. Kamu pembunuh, kau masih berani kembali. Yanran, tenang dulu. Kematian Xue Hao tidak ada hubungannya dengan Zhang Shouyang. Kamu bohong, aku melihatnya jelas-jelas ada di dekat mayat Xue Hao. Cukup. Aku bersumpah pada 3 leluhur, bukan aku pelakunya. Ini formasi pantangan pernikahan dari keluarga Ma. Aku tak peduli apapun itu. Keluarga Fang dan Lin dibodohi oleh penipu sepertimu. Kau kira aku sama bodohnya dengan mereka? Penjaga, tangkap dia. Zhang Shouyang,
adalah menantu keluarga Lin. Siapa berani? Pengaruh keluarga Lin sudah melemah. Jika mau melawan keluarga Shu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Kalau ditambah dengan keluarga Fang. Kau, Pak Shu, akhir-akhir ini leher Bapak terasa dingin tanpa alasan kan? Saat berbaring di malam hari, tenggorokan seperti dicekik. Bagaimana kau tahu? Kau mencelakaiku? Dosa buatan sendiri, pasti dibalas. Ah, Master Zhang, aku yang tak pandai menilai. Tolong berikan aku petunjuk. Setidaknya ada 5 nyawa yang kau tanggung, dan satu lagi, gadis belia yang belum dewasa. Orang sepertimu masih berharap ku selamatkan? Jangan harap. Tolong aku, tolonglah. Tolong aku, tolonglah. Ruoxi, cepat selamatkan ayahku. Cepat selamatkan dia. Yanran, ayahmu sudah terlalu banyak berbuat jahat. Kalau ada yang menyelamatkannya, siapa yang akan bela gadis-gadis tak berdosa itu? Lin Ruoxi, kau pasti sudah dibutakan oleh pendeta ini hingga melupakan hubungan kita selama ini. Yanran, aku... Pergi kau, Zhang Shuyang. Aku takkan mengampunimu. Ayah! Tuan, kau baik-baik saja? Zhang Shuyang, aku tak akan mengampunimu. Master, kumohon beri aku kesempatan lagi. Meski tak bisa kalahkan Zhang Shuyang, tapi aku menemukan sesuatu yang sangat besar. Lin Ruoxi itu memiliki pola nasib Ziwei. Bukankah Anda bilang harus mengambil nasibnya dengan menyatukannya? Anda bisa mencapai keabadian. Keabadianku bukan kau. Kau benar-benar serakah begitu menemukan pola nasib Ziwei dan tak laporkan padaku, malah ingin menguasainya. Kini segalanya terbongkar. Menurutmu, kau pantas mati atau tidak? Pola nasib bintang Ziwei. Langit memang membantuku. Keluarga Ma ternyata begitu kejam. Untung kemarin ada kamu. Jika sampai Ruoxi celaka, aku mungkin juga tidak bisa bertahan hidup lagi. Pak Lin, Anda pasti tahu pola nasib Ruoxi, kan? Kurasa keluarga Ma tak akan tinggal diam. Jika dia berani menyentuh Ruoxi sedikit saja, meski harus pertaruhkan nyawa pun, akan kuseret dia mati bersama. Tenang saja Pak Lin, selama ada aku, Ruoxi akan baik-baik saja. Andai saja kamu belum punya pasangan, aku benar-benar ingin mempercayakan Ruoxi padamu. Jadi, siapa sebenarnya orang yang ada di hatinya? Sedang bahas apa kalian? Ruoxi, kalian berbincang dulu. Aku mau istirahat sebentar. Pak Lin bilang, orang yang emosinya besar sepertimu, kelak pasti tidak akan ada yang mau menikahimu. Lebih baik kau ikut denganku saja. Pendeta busuk, jangan harap. Baik Pak Fang, aku segera ke sana. Kau harus berhati-hati. Selain itu, jangan menggoda wanita lain. Apa yang terjadi Pak Fang? Sini agak rumit untuk dijelaskan. Mari kita lihat ke atas. King Qiyu. Kak Shuyang. Kak Shuyang. Kak Shuyang. Dewa Luoqian. Hilangkan aura jahat. Tenangkan hati dan pikiran. Aura Tao tetap bertahan. Cepat dengarkan perintah. Ini adalah dupa cinta sejati. Ada apa dengan Cinciu? Cepat keluar. Kak Shuyang, Kak Pendeta, aku sungguh sangat menyukaimu. Kenapa enggak lihat aku? Lihat aku dong, Kak Shuyang. Aku memikul hutang cinta lagi. Oi Sojo jadi Cinciu diracuni oleh orang dan akan jatuh cinta pada orang pertama yang dilihatnya. Benar. Tanpa peduli tua atau muda, pria atau wanita. Untung ada kamu, aku jadi tenang. Aku sudah menikah, lagi pula aku nggak terlalu cocok. Keluarga Lin, jauh di bawah kami. Cucuku juga tak kalah dari Lin Ruoxi.
Coba pertimbangkan baik-baik. Pak Fang, memisahkan pasangan yang berjodoh, itu akan merusak moral. Kenapa kamu datang? Menjemputmu pulang, sayang. Kau gila ya? Apa yang kau katakan? Pak Fang, hubungan kami sangat baik. Kau tak perlu mengurus hubungan asmara Shouyang. Kakek, besok pesta ulang tahunku. Undang Kak Shouyang. Ya, kali ini aku pasti bisa menaklukkannya. Kamu ngapain lagi? Zhang Shouyang, kuperingatkan kau, kita sudah tanda tangan kontrak. Kalau kau masih menggoda cewek lain, nanti aku... Kau mau apa? Atau aku akan mengebirimu. Emosimu sebesar itu, nanti siapa yang mau nikah sama kau? Kakak Shouyang, akhirnya kau datang. Sudah lama kutunggu. Kak Roxy juga datang. Tapi Kak Roxy belakangan lagi sibuk kerja. Kan wajahmu kelihatan lelah, harus lebih banyak istirahat. Tak usah khawatir, Shouyang akan menjagaku dengan baik. Hari ini adalah ulang tahunmu, selamat bertambah usia. Terima kasih, Kak. Kau masih belum sembuh? Aku tidak tahu, Kak Shouyang. Kepalaku pusing banget. Ayo ke kamar dulu, akan kuperiksa. Tapi Kak Roxy sendirian di sini, dia tak akan marah? Tidak akan, kesehatan lebih penting. Kakak Shouyang, kepalaku sungguh pusing. Entah kenapa. Duduk dulu. Kakak Shouyang, aku agak gerah. Bagaimana kalau kau lepaskan? Jangan dibuka. Kakak Shouyang, tak kusangka ternyata kau orang yang sangat jujur. Dari luar tidak kelihatan. Fang Jingqiu, dengarkan aku. Kamu terkena kutukan cinta, lebih baik kendalikan dirimu. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Kak Shouyang, aku sudah menyesal tak bertemu denganmu lebih awal. Kalau begini, kau bukan jadi milik Kak Roxy lagi. Segala sesuatu di bumi dan langit, akar dari semua yang tak berwujud. Cepat dengarkan perintah. Apa yang terjadi padaku? Aku menetralkan racunmu. Brengsek, sudah kuduga kau bukan pria baik. Roxy, akhirnya engkau datang. Hari ini akhirnya tak ada Zhang Shouyang, si pengganggu yang menyebalkan itu. Apa maumu? Celaka, Qingqiu pingsan. Pak Fang, ada apa? Qingqiu pingsan. Biarkan Qingqiu makan ini dulu, aku ada urusan penting, dia akan sadar dalam 1 jam. Di mana ini? Apa yang terjadi padaku? Lin Roxy, akhirnya kau sadar. Yanran, apa yang kau inginkan? Lin Roxy, salahkan pendeta busuk itu. Jika bukan dia mencelakai Xue Hao, mana mungkin aku mengorbankanmu. Kematian Xue Hao memang adalah kecelakaan. Yanran, sadarlah. Jangan keras kepala. Omong kosong, Master sudah memberitahuku. Dengan mengambil darah hatimu, Xue Hao akan hidup kembali. Hentikan. Kau sudah gila. Master. Berhenti, kau lupa dengan perkataanku. Cepat pergi dari sini. Akhirnya Master datang juga. Aku sudah menangkapnya. Kapan Xue Hao akan kembali? Sekarang kuantarkan kau menemuinya. Kau membohongiku. Wah. Wangi sekali. Memang pola nasib Ziwei yang turun dari langit. Siapa sebenarnya kau? Jika ingin uang, bisa kuberikan. Sebut saja harganya. Bersikap baiklah. Tunggu kuambil pola nasibmu. Lin Roxy. Lancang, kurang ajar. Beraninya kau menyerangku. Siapa kau sebenarnya? Zhang Shouyang, hati-hati. Anak muda sudah mahir jurus kungfu belum? Sok mau jadi pahlawan. Ini belum semuanya. Masih ada kejutan untukmu. Memakai mahkota 7 bintang, kekuatan sayap yang tak tertahankan, seluruh ruang dipenuhi kelopak bunga, satu pedang dingin membekukan negeri, sedang datang. Pedang embun beku, kau sudah bisa memanggil pedang sekarang. Tampaknya kekuatan dewa akan bangkit, aku harus lebih bersiap lagi. Perisai Dewa Naga.
perisai Dewa Naga. Tak kusangka senjata legendaris ada di tanganmu. Tunggu saja, aku akan datang mengambil nyawamu. Urus dirimu sendiri dulu. Zhang Shouyang. Zhang Shouyang, cepat sadar. Zhang Shouyang. Zhang Shouyang, cepat sadar. Sudahlah, aku cuma ketiduran. Sudah begini masih so hebat. Aduh, aku terluka. Gak apa-apa kan? Biar aku lihat. Mau lihat bilang saja, aku bukan orang pelit. Kau kira semua orang semesum dirimu? Zhang, pendeta busuk. Bahas hal penting. Maaf, kalau bukan karena aku yang berkeliaran semalam, kau juga nggak bakal. Bukan ini maksudku. Apakah kau cemburu? Aku dan Fang Qingqiu benar-benar. Zhang Shouyang, sepertinya aku sudah suka sama kamu. Kau bilang apa? Aku memang cemburu. Kenapa? Kau memang sudah jadi milikku. Kontrak kita belum berakhir. Kau sudah berhubungan tak jelas dengan wanita lain. Sudah kuduga, pesonaku memang tak terbatas. Wajar kalau kau tertarik. Sayangnya, aku sudah menyukai orang lain. Aku juga sudah menyukai orang lain. Aku sudah menunggunya 10 tahun lebih. Siapa yang seberuntung itu? Sampai Nona Lin tunggu selama ini. Kakek. Bagus kalau sudah sadar, kondisimu sudah membaik. Aku sangat sehat, makan apapun enak. Bagus. Bagus kalau begitu. Sekarang situasi di luar sedang tidak stabil. Untuk sementara waktu ini, lebih baik tinggal tenang di kediaman Lin. Jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Belakangan ini, keluarga Shu dan Ma berturut-turut kena musibah. Semua orang di kota Qingzhou lagi waspada. Aku khawatir situasi akan kacau balau. Latar belakang orang ini cukup hebat. Aku mau pergi menemuinya. Murid baikku, kekuatan dewa alami milikmu benar-benar luar biasa. Hanya dalam 15 tahun, kau sudah bisa memanggil pedang, tapi cepat lambat akan jadi milikku. Ketua sekte, ada surat dari kakak seperguruan Shouyang. Masuk. Ketua sekte, ada surat dari kakak seperguruan Shouyang. Bacakan. Kakak Shouyang berkata, akhir-akhir ini banyak siluman berkeliaran di Qingzhou. Dia ingin tinggal untuk memberantas kejahatan, akan kembali ke gunung sebulan lagi. Aku percaya kemampuan Shouyang, minta dia melakukannya dengan berani. Baik, sebarkan nama sekte Qingxuan. Tapi, ulang tahunnya sebentar lagi tiba. Dia harus kembali ke sekte sebelum ulang tahunnya. Siap. Angin di atas, air di bawah. Feng Shui tempat ini bagus, memikat rezeki. Aduh, Kak Shouyang. Fang Qingqiu, kenapa kamu datang? Kak Shouyang, aku cuma... Jangan berpura-pura. Setelah makan ramuan rahasiaku ini, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Baiklah, aku tahu tak bisa membohongimu. Tapi kali ini aku mencarimu, benar-benar ada urusan penting. Ada apa? Kakekku berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Keluarga Fang mengadakan jamuan. Kali ini, aku yang langsung mengundangmu. Niat baikmu kuterima. Pulanglah. Tunggu. Aku tak percaya kau tak suka padaku. Jika tidak, mengapa kau selalu menyelamatkanku? Sudah kukatakan sebelumnya, aku sudah menyukai orang lain. Jangan-jangan Lin Ruoxi itu. Mana mungkin? Cinta pertamaku jauh lebih baik dari wanita galak itu. Tapi... Bukannya lebih baik dia pergi? Kamu pulang duluan saja. Aku nggak ada waktu main sama kamu. Orang lain adalah adik manis. Aku cuma macan betina. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Kenapa kau harus merasa sedih? Kamu di mana sih? Dulu kan sudah janji. Mau tunggu aku di sini 7 tahun kemudian. Jangan lari, tolong tangkap maling. Berhenti. Wah, kau cantik sekali. Mau senang-senang denganku? Kalau maju lagi, aku lapor polisi. Mari lihat sebenarnya, tanganmu lebih cepat atau tanganku lebih cepat? Beraninya kau menyentuh orangku. Siapa yang berani menyerangku? Kau sudah bosan hidup? Kenapa kau selalu begini? Kau pergi sebelum aku selesai bicara. Zhang Shouyang, hati-hati. Pengemis, jangan takut. Aku lindungi kau.
Sembunyi di sini, kau akan aman. Ini markas rahasiaku, nggak akan ketahuan. Bocah tengik, aku mencarimu kemana-mana. Jangan mendekat. Pergi sana. Benar-benar kau. Bodoh, cepat bawa aku ke rumah sakit. Tunggu dulu. Berani sentuh orangku. Harus kubuat kau terima ganjaran. Pendeta, ampun. Mohon menghindar dulu. Kenapa? Apa salahnya aku melihat istri sendiri? Mohon keluarga menunggu di luar. Sudahlah, biar aku saja. Keluarlah. Kau berbaliklah. Tahan sedikit ya semua. Semua hal ini seharusnya dilakukan 7 tahun lalu. Apa maksudmu? Akhirnya aku sudah menemukanmu. Kamu pengemis kecil dulu? Sekarang aku belum terlambat. Kenapa baru datang? Aku tunggu begitu lama. Pelan-pelan mari. Aku ingin menikahi Ruoxi secara resmi. Apa? Kau akan menikah dengan Ruoxi? Perjanjian sebelumnya batal. Kali ini adalah keinginan kami berdua. Bagus. Bagus sekali. Ruoxi adalah orang yang selalu kucari. Malam ini, aku akan menulis surat ke guruku, minta dia turun gunung untuk menikahkan kami. Baik. Bagus sekali. Apa? Dia mau menikah? Kakak seperguruan adalah murid awam, menikah juga tak masalah. Kamu tahu apa? Cepat pergi kemasi barangku. Berangkat sekarang. Kekuatan dewa dan bintang Ziwei, mereka tak boleh sampai bersatu. Bagaimana penampilanku? Kau memang layak jadi istriku, lebih cantik dari wanita manapun. Dasar mulut manis. Aku bicara jujur. Guru? Halo guru, guru begitu cepat sudah turun gunung? Orang tua sepertimu sudah pakai ponsel? Master He tak perlu sungkan. Mulai sekarang, kita sudah jadi keluarga. Guru, aku pulang. Shaoyang cepat ikut, aku pulang. Aku tak setuju pernikahan ini. Guru, maafkan muridmu. Aku hanya memilih dia dalam hidupku. Sekalipun dikeluarkan sekte Qingxuan, kau juga tak peduli. Kau sudah gegabah, masih muda, sudah punya bakat jadi guru sakti, tapi kau buang semua demi wanita. Aku... Senior, mungkin Anda belum mengenalku, tapi kami tulus saling mencintai. Mohon restu Anda. Baru beberapa hari bersama, kalian sudah mengaku tulus? Guru, aku serius. Ternyata begitu. Aku bukan tak merestui kalian, tapi takut kau salah mencintai orang yang salah. Jadi guru menyetujuinya? Kau ini sudah punya pendirian sejak kecil. Guru tahu, takkan bisa membujukmu. Di hari pernikahan kalian nanti, akan kuberi hadiah spesial. Terima kasih, Ku Guru. Qingzhou akhir-akhir ini tidak aman. Kita adakan resepsi secara sederhana saja. Aku tidak peduli detail seperti ini. Yang penting bisa bersamamu. Shaoyang, kuserahkan Ruoxi padamu. Aku sudah bisa tenang. Selamat anak muda. Pak Fang juga datang. Pasti aku datang kalau kau dapat jodoh. Sudah kuduga, kau memperlakukan Kak Ruoxi lebih khusus. Memang benar, selamat untukmu. Aku tahu pesonaku sangat besar, tapi aku tidak... Siapa yang suka orang sombong sepertimu? Sudahlah, nanti kita lanjut bicara di meja makan. Shaoyang, gurumu kapan datang? Jangan sampai menunda waktu baik. Silakan. Shaoyang, ini hadiah pernikahan dari guru untuk kalian. Ternyata dia. Apa ini, Guru? Ini pil kesetiaan. Kudapat dari Gunung Kunlun dulu. Hati pasangan suami istri yang makan pil ini akan menyatu supaya tak ada konflik di masa depan. Benarkah? Luar biasa. Semua pemberian guru adalah barang bagus? Tunggu. Pak Fang, ada apa? Harta berharga begini. Lebih baik disimpan, sayang kalau dimakan. Sekte Qingxuan punya banyak harta, tak perlu kau khawatirkan. Senior, jangan marah. Pak Fang hanya berniat baik. Sudahlah, guruku punya banyak harta.
Baiklah, aku buru-buru mau resepsi pernikahan. Ayo pergi. Ada apa dengan kakek? Kakek tak enak badan. Aku baik-baik saja. Cepat panggil Zhang Shouyang. Cepat, Tapi Kak Shouyang sedang minum di luar. cepat. Ku panggil sekarang. Tuan muda, setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya aku menemukanmu, pendeta jahat yang dulu membantai keluarga Zhang. Ternyata adalah gurumu. Kali ini takkan kubiar dia menyakitimu lagi. Kau ingin mengambil nyawaku, lihat dulu kau mampu atau tidak. Kau? Teman lama tak berjumpa. Kau yang membantai keluarga Zhang dulu dan membuat Zhang Shouyang memanggilmu guru. Dasar kejam. Dia mau anggap musuh sebagai guru, aku tak bisa halangi. Katanya, di mana Penah Hakim? Penah Hakim adalah harta turun-temurun keluarga Zhang. Kau tak punya garis darahnya. Percuma mendapatkannya. Bagus sekali. Kau tak mau bicara tak masalah, tapi nyawa cucu perempuanmu tak akan selamat. Qingqiu. Kalau tak kuat minum, jangan paksa. Aku sedang merasa senang akhirnya punya istri. Oh ya, mana Pak Fang dan lainnya? Pak Fang mungkin sudah pulang istirahat. Aneh, hari ini rasanya ada yang tidak beres. Aku pergi lihat dulu. Guru. Shouyang, kenapa kau tidak menemani pengantinmu? Pak Fang, kau juga di kamar guruku? Shouyang, aku baru saja ingin mencarimu. Hari ini, hari pernikahanmu, belum sempat kuucapkan selamat. Tak apa, biar kuantar kau kembali dulu. Sudah kusuruh bawahanku panggil taksi. Qingqiu juga sudah banyak minum. Kau bantu aku mencarinya. Baik, aku pergi cari sekarang. Apa maksud dari Pak Fang ini? Dan guru juga. Gawat, terjadi sesuatu pada Qingqiu. Siapa kau? Di mana kakekku? Buka matamu dan lihat. Kakek! Ini kesempatan terakhirmu, beritahu lokasi Penah Hakim. Jangan bermimpi. Baik, sekarang aku akan mengirim cucu perempuanmu ke alam baka. Lepaskan dia, lagi-lagi kau pencuri licik. Kalau mau tahu, tanya saja pada Raja Neraka. Pemimpin pasukan membentuk formasi depan. Akan kuambil kekuatan dewamu suatu saat nanti. Kak Shouyang, tolong selamatkan kakekku. Bertahanlah Pak Fang. Tuan muda, aku sudah puas bisa bertemu denganmu. Apa katamu? Kakek. Kak Shouyang, apa kakek tak akan sadar lagi? Tenang saja, ada aku jamin dia akan siuman. Kau istirahat saja dulu, hari ini aku yang jaga. Aku tak mau pergi, aku harus tetap di sisi kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kau melihat wajah asli pendeta jahat itu? Tidak, waktu itu kakek bilang ada hal penting mau dibicarakan denganmu. Tapi aku baru keluar, langsung dipukul sampai pingsan. Lainnya, aku tidak tahu lagi. Tapi penampilan orang itu rasanya cukup familiar. Apa yang kau tahu? Ada petunjuk apa? Aku akan pergi sebentar, nanti malam aku akan kembali. Kakak Shouyang, apa itu kamu? Kakek. Kakek, ini aku. Qingqiu, Kakek, kenapa denganmu? Qingqiu, cepat lari. Kakak Shouyang. Itu ilmu penyerap jiwa. 5 bintang penjaga cahaya. Menerangi kegelapan. Semua dewa. Lindungi jiwaku. Hancurkan.
tidak bisa ditunda lagi. Untung aku punya pola nasib bintang Ziwei. Formasinya hampir selesai. Kak Shouyang, Ada apa? kakek, Ayo, kakek, bangunlah. dia sudah meninggal. Kak Shouyang, ini semua salahku. Siapa yang membunuh kakekku, Kak Shouyang, kau harus balas dendam untuknya. Baik. Terima kasih atas bantuan kalian untuk pemakaman kakek. Ching Chiu, mulai sekarang kita satu keluarga. Tak perlu sungkan. Jika kau tidak keberatan, anggap saja aku kakak kandungmu. Terima kasih pada kalian berdua. Ngomong-ngomong, di dalam kota ini ada peninggalan kakek, pasti berkaitan denganmu. Ching Chiu, mari kita jalan-jalan. Hakim arwah keluarga Zhang. Pena Hakim. Tuan muda, aku adalah pelindung generasi ke-37, Hakim arwah keluarga Zhang. Juga mantan pengawal ayahmu, Zhang Zhen. Kau pasti sudah tahu, 11 tahun lalu seluruh keluarga Zhang dibantai. Dalangnya adalah gurumu, He Wudao. Guruku? Bagaimana mungkin? Tujuannya adalah pusaka turun-temurun keluarga Zhang. Pena Hakim, aku tidak tahu mengapa dia bisa menjadi gurumu, Pena Hakim. Dan rahasia kultivasi ada di peta ini. Aku sadar bencana besar akan datang. Ku harap kau jaga baik, Ching Qiu. Jaga dirimu. Ada apa? Pak Fang bilang padaku, yang membantai seluruh keluarga Zhang adalah guruku. Master, tidak mungkin. Apa tidak salah? Aku juga tak ingin pelakunya adalah dia. Bagaimanapun juga Tekongsi, aku akan selalu menemanimu. Aku mau ke kediaman utama keluarga Zhang. Aku belum bisa memastikan hal ini. Aku sudah pasang formasi pelindung di sekitar villa ini. Kau dan ayahmu jangan keluar rumah dulu. Baik, hati-hati, kutunggu kau kembali. Ayah, Ibu, anakmu tidak berbakti. Aku datang menjenguk kalian. Pak Fang meninggalkan surat untukku. Aku sudah tahu musuh keluarga kita. Tapi, kenapa bisa jadi guruku? Dia merawatku bertahun-tahun. Aku tak mengerti. Muridku, jangan percaya fitnahan orang. Selama ini bagaimana aku memperlakukanmu, kau paling tahu. Gu, bagaimana kau tahu tempat ini? Aku sudah lama mengincar kediaman utama keluarga Zhang. Terima kasih kau sudah membawaku kemari. Wudao, benar kau pelakunya. Muridku yang baik menggunakan ilmu yang kuajarkan untuk melawanku. Bukankah ini pengkhianatan besar? Mengapa? Kenapa dulu kau tidak membunuhku sekalian, membiarkanku hidup dalam penghinaan? Aku yang membunuh orang tuamu, tapi kau tetap memanggilku guru. Selama 15 tahun, sensasi ini benar-benar menyenangkan. Aku tak rela mengakhirinya. Wudao, hari ini akan kugunakan darahmu untuk mengenang orang tuaku. Menyembah musuh sebagai ayah rasanya pahit, bukan? Udahlah. Ku beritahu engkau, setelah membantai orang tuamu, baru kusadari yang kau memiliki kekuatan dewa alami. Dengan merebutnya, aku bisa hidup abadi. Kekuatan dewa? Sayangnya untuk mengambil pola nasib, harus dilakukan pada ulang tahunmu, saat keadaanmu paling lemah. Dulu kau terlalu kecil, pola nasibmu belum dibangkitkan. Tak ada pilihan, kau hanya bisa berbuat baik, membesarkanmu selama 15 tahun. Wudao, kau begitu kejam. Tenang saja, aku tak rela membiarkanmu mati cepat. Aku butuh darah hatimu dan pena hakim. Dewa Lingbao menenangkan wujud. Lindungilah roh dan seluruh organku. Cepat dengarkan perintah. Hancurkan. Kekuatanmu sudah mencapai level ini.
Jangan ukur aku dengan pengetahuan dangkalmu. Sebagai gurumu, aku ajari kau teori terakhir, orang tua tetap lebih berpengalaman. Manusia pada akhirnya akan terjebak pada hal yang tak bisa didapatkannya. Shoyang, apakah kau tak mau bersatu kembali dengan orang tuamu? Hakim arwah keluarga Zhang juga tak ada hebatnya. Ini sudah harus berakhir. Ibu, ayah jangan pergi. Tenang, akan segera kuantar kau menemui mereka. Menentukan hidup atau mati dan yin yang. Zhang Zhen, tak kusangka kau masih punya trik cadangan. Ayah, benarkah ini kau? Anakku Zhang Shoyang, hakim arwah generasi ke-38, berdiri dan terima pena ini. Shoyang, kau sudah dewasa sekarang. Pena hakim, harta karun keluarga Zhang Yang legendaris. Zhang Shoyang, hari ini salah satu dari kita harus mati. Hari ini akan kugunakan tetesan darah pertama pena hakim untuk mengakhirimu. Angin musim gugur bertiup, embun malam dingin membeku, bintang suci turun ke bumi. Bagaimana kau tahu pola nasib Lin Roxy? Aku tahu lebih dari itu. Jika kau sentuh aku, nyawanya akan kuambil. Pil kesetiaan. Kau yang menyuapinya makan ini, jangan salahkan gurumu. Jika kau berani sakiti dia, kubuat kau tak bisa reinkarnasi. Itu bergantung pada kemampuanmu. Kepalaku. Roxy, apa yang terjadi, Roxy? Kepalaku sakit sekali. Telepon taksi, bawa Roxy ke rumah sakit. Cepat. Reinkarnasi Yin Yang, perjanjian pil kesetiaan, menangkap jiwa untuk hidup. Menangkap jiwa untuk hidup? Demi Roxy, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Tapi semua kultivasimu. Nona, kau mau kemana? Nona, ada apa denganmu? Aura dendamnya sangat kuat. Pak Lin. Roxy baik-baik saja, bagus. Formasi perlindungan villa keluarga Lin telah kuperbaiki. Kali ini harus benar-benar diingat, jangan keluar lagi. Tenang, aku. Aku capek, aku mau istirahat dulu. Aku temani kau ke atas. Roxy, apa yang terjadi? Halo? Kak Shoyang, cepat ke rumah keluarga Fang. Tolong. Baik, aku segera ke sana. Pak Lin, aku harus ke rumah keluarga Fang. Oh, hati-hati. Ada apa sebenarnya? Kak Shoyang, akhirnya kamu datang. Cepat periksa Yue He. Aura darah jahat. Ini tabib ahli yang kamu bilang? Lihat penampilannya yang miskin itu. Dia datang tanpa mandi dulu. Yue He sudah seperti ini, kau masih peduli hal ini? Lagi pula, Kak Shoyang memang ahli yang. Begitu lihat dia sudah pasti penipu ulung. Kau kira aku mau mengobatimu? Kak Shoyang, jangan pergi dulu. Yue He tak berniat begitu. Kalau mau pergi, pergi saja. Cepat pergi. Kamu siapa? Berani sentuh tangan nona keluarga Ju? Apa maksudmu? Tangannya terbuat dari emas. Dia tertidur. Maju. Usir dia. Hari ini aku tidak mau berkelahi, juga tidak mau buang waktu. Minggir. Kak Shoyang, jangan pergi dulu. Shuzhou dan Yue He. Qingqiu, Pak Fang mempercayakanmu padaku. Aku selalu anggap kamu adik. Orang sembarangan seperti ini, sebaiknya kau jauhi saja. Cepat pergi. Jika bicara lagi, kakimu akan kupatahkan. Nanti kamu akan memohon padaku. Kenapa tidak masuk? Kamu belum tidur? Bagaimana bisa tidur tanpa istri mendampingi? Kalau begitu aku mau menemanimu meski terpaksa. Tenang semua, ada aku.
Roxy, hati-hati. Roxy, cepat bangun. Apa yang terjadi padaku? Ini semua salahku. Kau tak perlu bicara begitu padaku. Shoyang, apa aku sudah sakit? Kau pasti akan baik-baik saja. Zhang Shouyang adalah budak keluarga Lin. Diam, kau ini siapa? Cih, keluarga Lin saja belum pantas tahu siapa aku. Cepat suruh Zhang Shouyang keluar. Jika terlambat 1 menit, kubangkrutkan kalian. Satpam, segera ke sini. Wanita murahan, kau tak tahu diuntung ya? Jika kau berani sentuh dia, akan kupatahkan tanganmu. Lepaskan aku, atau kuhabisi keluarga Lin. Kuberi kau nyali itu, kau coba saja. Zhang Shouyang, kau cuma budak keluarga Lin. Tahukah kau siapa aku? Jika kukatakan, kau akan ketakutan. Shuzhou, keluarga Zhu mengirimmu bukan untuk pamer kekuatan. Zhang Shouyang termasuk apa? Dokter ahli yang kucari, pasti bisa sembuhkan Yue He. Baiklah, kalau begitu panggil dokter itu ke sini, aku malah bisa beristirahat. Shuzhou, cepat pergi. Pergi. Maaf Kak Shouyang, ini semua salahku. Tolong selamatkan Yue He. Kumohon. Kita abaikan dia dan hargai Cingqiu. Kau selamatkanlah Yue He. Baik, aku turuti permintaanmu. Ini Zhang Shouyang, pendeta dan tabib hebat, tabib terkenal cincang. Hanya menantu keluarga Lin, termasuk tabib hebat apa? Paman, tabib yang kupanggil sedang dalam perjalanan, dijamin bisa menyembuhkan Yue He. Biarkan dia mencoba dulu. Dia tidak sakit. Zhang Shouyang, jika kau tidak becus, jangan tunjukkan wajahmu di sini. Sekarang sudah merasa takut? Lahir di tahun, bulan dan waktu Yin. Ada tahi lalat 3 inci dari dadanya. Bagaimana kau tahu? Pasti dia menyentuh adik sepupu saat memeriksanya kemarin, pengawal. Seret dia keluar dan hajar dia. Jika kau tak menginginkan tanganmu lagi, akan kulumpuhkan. Kau bajingan. Aku masih di sini. Kau tak pantas berlagak di sini. Paman, aku juga demi kebaikan adik sepupu. Diam. Anak muda, sebenarnya bagaimana kau bisa tahu? Bisa dilihat dari wajahnya, terlalu kurus, masih kalah jauh dari istriku. Aku akan melihat seberapa hebat dirimu. Jika kau hanya bicara omong kosong, kau tidak akan keluar dari pintu kediaman Zhou hari ini. Tahi lalat merah di dadanya disebut tanda pelindung jantung. Orang yang lahir di tahun, bulan, dan waktu Yin sangat mudah menarik aura jahat. Sedangkan kediaman Zhu ini justru berada dalam formasi darah jahat penghasil aura jahat. Apa itu formasi darah jahat? Jangan coba menakut-nakuti di sini. Pak Zhu, harusnya Anda lebih paham kekuatan formasi darah jahat daripada saya. Bagaimanapun saat Zhu Yue He diadopsi dulu, hanya demi menahan bencana untukmu. Yue He memang bukan cucu kandungku. Dulu, mengadopsinya dari panti asuhan karena membutuhkan pola nasibnya. Tapi Yue He selalu kuanggap sebagai cucu kandung. Tolong selamatkan dia. Paman, kenapa seperti ini? Cepat bangkit. Apa yang kau lihat? Cepat pergi. Kalau menunda pengobatan adik sepupu, bisakah kalian tanggung akibatnya? Silakan. Master Situ. Shuzhou, apa lagi yang kau lakukan? Paman, dia adalah Situ Linglei, hakim arwah yang terkenal di luar sana. Dia jauh lebih hebat daripada Zhang Shouyang ini. Hakim arwah? Penipu rendahan sepertimu ini, tak mengenalnya memang wajar, bisa dipahami. Kampungan, pergi sana!
Kau benar-benar hakim arwah. Menentukan hidup mati, mengadili yin yang. Akulah hakim arwah dari keluarga Chu. Sudah pasti asli. Ada yang tidak beres. Dulu saat muda, aku menjelajah dunia. Pernah dengar tentang hakim arwah. Tapi yang kuingat adalah keluarga Zhang. Karena Tuan Zhu tak berniat mengundangku, maka aku pamit dulu. Tapi formasi darah jahat ini bisa membunuhnya kalau tanpa bantuanku. Kau bisa melihatnya juga. Omong kosong. Di dunia ini selain aku, tak ada yang bisa memecahkan perangkap ini. Hakim arwah Chu ini sombong sekali. Coba pecahkan perangkapnya biar kulihat. Kau kira siapa kau? Kau tak pantas melihatnya. Saat aku beraksi, aku tak suka diganggu. Kulihat usiamu masih muda, pasti baru membuka akar kebijaksanaan. Tapi kau sudah berani menipu. Iya, Anda paling hebat, Pak Zhu. Gimana pendapatmu? Master Situ, tolong selamatkan cucuku. Zhang Shouyang, mau pergi dengan merangkak sendiri atau kusuruh orang mengusirmu? Terserah, yang penting kalau dia sampai mati, kalian jangan cari aku. Kak Shouyang, Junior tak terkenal masih berani asal membual. Kak Shouyang sebenarnya kenapa? King Qiu, aku pernah bilang padamu, teman tidak jelas seperti ini, sebaiknya dijauhi. Tapi Yue He adalah teman baikku. Sejak kecil, sejak kakek meninggal, rasanya semakin sedikit orang yang bisa tinggal di sampingku. Aku tak ingin dia juga kena masalah. Begini saja, aku akan beri mereka kesempatan lagi pula. Mereka pasti akan mencariku lagi. Dan satu lagi, sebelum meninggal, Pak Fang menitipkanmu padaku. Sekarang aku adalah keluargamu. Jadi, aku tak akan biarkan kau kesepian. Hahaha. Kau sudah lihat, sebentar lagi akan ada wanita lain yang menggantikanmu. Berikutnya, giliranmu yang akan ditinggalkan. Diam, berhenti bicara. Hahaha. Pil kesetiaan, kutukan pemakan hati, cinta dan benci sudah mencapai puncaknya. Ritual ini hampir selesai, Zhang Shouyang. Kali ini aku akan hancurkanmu sampai tak bersisa. Hahaha. Reinkarnasi Yin dan Yang, Hakim memutuskan. Bagaimana perasaanmu, adik? Kamu baik-baik saja? Pergi sana. Silakan lanjutkan Master Situ. Kakek. Yue He, kau sudah bangun? Yue He, ada apa? Cepat sadar. Kenapa Yue He tak bernapas? Mami Hong. Ini tidak mungkin. Pendeta gadungan, kalian harus bayar nyawa Yue He dengan nyawa kalian. Paman, aku juga tak tahu kenapa bisa begini. Ini semua salahnya. Si Tuling Lei ini sudah jelas adalah penipu ulung. Aku juga tertipu. Aku penipu? Kalian tak lihat pendeta muda tadi? Diam kau. Zhang Shouyang, benar. Masih ada Zhang Shouyang. Cepat panggil dia ke sini. Shuzhou. Master Zhang, saya salah sebelumnya. Aku tak pandai menilai. Aku tak bisa mengatakan hal yang baik. Katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi? Adik Yue He, dia dibunuh oleh si Marga Chu itu. Aku benar-benar tak punya cara lagi. Keluarga Ju pasti tak akan memaafkanku. Apa kau bilang, Yue He? Yue He sudah meninggal. Tahu aku tak bisa menyelamatkan kakek dan tak bisa menyelamatkan Yue He. Bukan yang kau masih punya aku sebagai kakakmu? Kau punya cara? Jangan omong kosong. Bawa aku pergi. Sini, silakan lewat sini. Pena Hakim. Benar. Hancurkan pena hakim itu, maka Zhang Shouyang tak akan pernah meninggalkanmu. Hahaha. Tuan Zhu, Nona Zhu telah meninggal. Ini sudah fakta. Biarkan aku mengadakan upacara untuk mengantar arwahnya agar... Diam kau. Sudah kukatakan, hari ini akan kubunuh seluruh keluarga situ untuk menebus kematian Yue He. Aku adalah hakim. Arwah keluarga Chu. Meski keluarga Zhu punya keahlian luar biasa, kau juga tak bisa sentuh aku. Hakim arwah keluarga Chu. Sombong sekali. Kau ini memang bodoh. Datang sendiri menyerahkan nyawa. Bahkan aku tak bisa memecahkan masalah ini. Kau bisa apa? Jangan samakan aku dengan sampah sepertimu. Pendeta gadungan. Kau. Kuasa hidup dan mati
putuskan yin dan yang, goresan naga dan ular mengarungi 5 jurus. Raja neraka menjemputmu di tengah malam, kupertahankan kau sampai pagi. Lahir di tahun, bulan, dan waktu yin. Margazu bernama Yuehe, roh kembalilah. Yehe. Kali ini kau benar-benar sudah sadar. Kakek, aku baru saja mengalami mimpi buruk panjang. Aku hampir tak bisa bangun. Yuehe, kamu benar-benar sudah sadar? Apakah master ini yang menyelamatkanku? Iya. Dia sudah memilih keluarga untuk reinkarnasimu. Berandalan, kenapa kamu masih di sini? Yohe, jangan kurang ajar. Cepat bersujud pada penyelamatmu, Zhang Shouyang, Master Zhang. Bagaimana mungkin itu kamu? Cuma menantu keluarga Lin. Tak pantas untukku. Jangan, lihat sikapmu ini. Kau mau menyerahkan diri untuk balas budi. Aku tak menyukaimu. Cucu keluarga Chu, dia adalah putri keluarga Zhu yang terhormat. Sangat terhormat bisa menikahinya. Dia jadi milikmu. Tidak. Zhang Shouyang, kamu sebenarnya siapa? Kau tak pantas tahu identitasku. Kau punya pena hakim. Kaulah hakim arwah keluarga Zhang. Hakim arwah keluarga Zhang yang pernah kuasai dunia, tak disangka muncul kembali lagi. Aku yang tak pandai menilai hakim arwah. Mohon maafkan aku. Pengawal, seret dia keluar. Potong urat kakinya. Tuan Zhu, Master Zhang, ampunilah aku. Kalian ampunilah aku. Aku takkan ulangi lagi. Ilmu yang dipelajari dari mendengar yang tidak pasti, bisa-bisanya menyamar jadi hakim arwah keluarga Zhang. Memotong uratmu masih termasuk hukuman ringan. Puas sekarang. Aku pulang dulu, istriku menungguku di rumah. Tunggu. Kau tak boleh pergi. Mau apa lagi kau? Jangan uji kesabaranku. Terima kasih telah menyelamatkanku, tapi kau sungguh tak boleh pergi. Aku pernah bersumpah di hadapan Dewa Sangking. Siapa yang menyelamatkanku, maka aku akan menikah dengannya. Kau gila? Ya, ngapain bersumpah di hadapan dewa, bahkan membuat ikrar? Kalau tahu begini caranya, aku takkan menyelamatkanmu, aku tak tertarik padamu. Perkataanmu sangat menghina. Keluarga Zhu 100 kali lebih baik dari keluarga Lin. Aku tak mengambil keuntungan darimu. Lagi pula, mas kawin kami adalah teratai salju Tianshan yang tak ternilai. Teratai salju Tianshan itu apa? Hakim arwah, teratai salju Tianshan adalah harta leluhur keluarga Zhu yang didapat dari Gunung Kunlun. Baru bisa didapat 1 dalam 100 tahun, sangat berharga. Omong kosong, apa ini lebih berharga dari nyawa cucumu? Yuehe dan teratai salju Tianshan adalah harta termulia keluarga Zhu. Jika tidak, tak akan kujadikan dia sebagai mas kawin Yuehe. Terus terang saja, aku menyelamatkan Zhu Yuehe sekaligus butuh bunga ini untuk menyelamatkan nyawa istriku. Keluarga Zhu pasti mengerti maksudku, kan? Hakim arwah teratai salju Tianshan adalah harta termulia keluarga Zhu. Aku tak bisa memutuskannya sendiri. Aku harus berdiskusi lagi dengan saudara lain. Aku tak peduli kalian berdiskusi atau tidak dalam 3 hari. Bunga ini harus sampai di keluarga Lin. Tak bisa membiarkannya mengambil teratai salju Tianshan begitu saja. Ruoxi, ada kabar baik. Pak Lin. Apa Anda baik-baik saja? Shouyang, cepat. Cari Ruoxi. Dia tampak dikendalikan oleh orang lain. Sebelum aku kembali, jangan keluar dari villa. Ruoxi, kamu ada di mana sebenarnya? Tolong beri aku waktu sebentar lagi. Lokasinya salah. Jangan-jangan Hewudao yang brengsek itu lagi. Ruoxi. Siapa kamu? Mau apa? Mau melecehkanku? Maaf, aku salah orang. Dasar gila.
Kak Shoyang? Kak Shoyang, kenapa kamu di sini? Wah, kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Nona Ju baru sembuh belum lama, sudah bisa seaktif ini. Yuehe, ada apa dengan keluarga Ju? Kenapa semua bilang ini pernikahanmu dengan Kak Shoyang? Tidak bisa. Aku tak boleh menyusahkan Shoyang lagi. Dia sudah terluka sekali karena aku. Yuehe, ada apa dengan keluarga Ju? Kenapa semua orang bilang ini pernikahanmu dengan Kak Shoyang? Katakanlah Yuehe. Aku juga tidak tahu. Mungkin ini rencana kakek. Lagi pula, aku tak mau menikah dengan pendeta busuk ini. Keluarga Ju berani main licik denganku. Teratai salju Tianshan harus jadi milikku. Kak Shoyang. Pak Ju, keluar sekarang. Hakim arwah Zhang, Anda sudah datang. Jangan pura-pura tak tahu. Serahkan teratai salju Tianshan. Kuberi waktu setengah hari untuk jelaskan ke media. Jangan pakai trik ini. Serahkan teratai salju Tianshan. Aku akan lupakan masalah ini. Pak Zhang, aku merendahkan diri untuk memohon padamu. Ini untuk masa depan Yuehe. Di masa mudaku dulu, aku sudah terlalu banyak berdosa. Sepanjang hidup tak punya anak. Di akhir hayat, baru mendapat cucu seperti Yuehe. Shuzhou itu sudah lama mengincar harta keluarga Zhu. Waktuku tak banyak lagi. Aku harus cari pelindung untuk Yuehe. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Aku bisa jaga keluarga Zhu sendirian. Aku sudah menikah. Selain itu, aku sama sekali tidak tertarik pada Zhu Yuehe. Awalkan kalian berikan teratai salju Tianshan padaku. Nanti aku akan mendukung keluarga Zhu sepenuhnya. Yuehe, bawa dia ke sana. Lokasinya di taman kota bagian selatan. Ribet banget. Kak Shoyang, bagaimanapun teratai salju Tianshan adalah harta berharga keluarga Zhu. Wajar kalau mereka hati-hati. Ayo kita bicara. Janjimu di keluarga Zhu tadi masih berlaku? Apa maksudmu? Aku nggak suka tipe sepertimu. Zhang Shoyang. Aku bukan orang yang nggak bisa diajak negosiasi, asalkan kamu berikan teratai salju Tianshan. Aku jamin keamanan keluarga Zhu. Sebenarnya, aku sudah tahu dari dulu bahwa kakek mengadopsiku dari panti asuhan. Ada maksud tertentu, tapi kakek tulus menyayangiku. Jadi, aku nggak benci dia, nggak ada penyesalan. Setelah kakek meninggal, aku harus mempertahankan keluarga Zhu. Kau sudah lihat ini yang dia bilang menghargai, dia langsung bersama dengan wanita lain. Kau punya pola nasib bintang Ziwei, lebih baik berguru padaku, biar ku pergunakan Zhang Shoyang. Kali ini kau pasti mati. Nenek moyang Xuanwu dari Tenggara. Tidak. Siapa engkau? Zhang Shoyang, cepat tolong aku. Di mana kau? Shuzhou, kau berani memberontak? Memberontak? Seharusnya sudah kulakukan dari dulu. Keluarga Zhu selama ini mengandalkan teratai salju Tianshan dan memerintahkanku seenaknya. Hari ini, aku akan membalas semuanya. Shuzhou, kau pantas mati. Keluarga Zhu tak pernah memperlakukanmu buruk. Kau cuma orang kampungan. Coba ulangi lagi kalau berani. Orang kampungan? Benar, kau adalah kesayangan keluarga Zhu. Sekarang kau hanyalah mainanku. Lepaskan aku. Hari ini aku mau lihat tampangmu yang dipermainkan oleh orang kampungan. Klub pribadi dilarang masuk. Hentikan. Si Margajang, sebaiknya jangan ikut campur, jika tidak kau akan mati mengenaskan. Urusan keluarga Zhu pasti kucampuri. Baik, pengawal. Mana mereka? Beberapa orang lemah itu sudah kuhajar dan kabur. Tidak mungkin.
Dasar pendeta busuk, dari mana jurus andal ini? Jangan nilai kemampuanku dengan standar rendahanmu. Hari ini kau akan merasakan tinju besiku. Dasar tak berguna, pergi sana. Dewi. Berhenti. Berani sekali kau. Dewi Zuoxia, kenapa bayanganmu mirip sekali dengan istriku? Bajingan. Kalau berani bicara lagi, bakal ku cabut lidahmu. Sayang, cepat pergi. kamu benar-benar tega melakukannya ya? Kau? Siapa kau sebenarnya? Sayang, Zhang Shuyang, kau tidak ada apa-apa. sebenarnya siapa yang sedang berulah? Roxy. Kenapa kamu yang di sini? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kalau bukan aku, kamu sudah mati di luar. Tidak mungkin, dia pasti Roxy. Aku tidak mungkin salah lihat. Cukup, Zhang Shouyang. Kondisi demammu masih tinggi. Nggak takut mati? Tidak boleh, aku harus mencarinya. Master, aku... Dasar tidak berguna. Urusan kecil saja gagal. Suzhou, aku sudah beri kamu satu kesempatan, tapi kamu tidak bisa diandalkan. Master, ini salahku gagal melakukan tugas. Anda boleh pukul atau marahi saya. Tapi, saya mohon ampunilah keluarga Shu. Penuhi satu permintaan terakhirku, bagaimana? Baik. Master He memang hebat. Harta yang diperoleh dengan latihan memang tak biasa. Berkat bimbingan Master Situ, panci pemanggil jiwa yin jahat ini baru bisa disempurnakan. Asalkan bisa membuat Zhang Shouyang mati tanpa tempat untuk dikubur, aku rela mengorbankan diriku. Setelah formasinya selesai, asalkan Zhang Shouyang terpancing, aku akan menghancurkan jiwanya sampai tak tersisa. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Pancing Zhang Shouyang kemari. Biarkan dia masuk ke formasi. Master He, bawahan wanitamu ini cukup patuh juga, ya? Kapan aku bisa meminjamnya untuk bermain? Jangan terburu-buru. Kita bermain di depan Zhang Shouyang, bukankah itu lebih menyenangkan? Ternyata pisaunya beracun. Wu Dao yang licik itu tahu aku tidak waspada terhadap Ruoxi. Zhang Shouyang, diam-diam berlatih lagi. Bukankah kau bilang mau fokus memulihkan tenaga dalam dulu? Jika terus berlatih, kau masih ingin hidup atau tidak? Sudah cukup. Jika terus berlatih, kau masih ingin hidup atau tidak? Sudah cukup, jangan ribut seperti burung gereja di sini. Malam ini pukul 11 malam, pabrik kimia terbengkalai di selatan. Ini jelas-jelas jebakan. Jangan-jangan kau mau nekat ke sana. Ini tulisan tangan Ruoxi. Aku harus pergi. Lin Roxy lagi. Dia sudah hilang begitu lama. Mungkin dia sudah... Diam. Malam ini jangan pergi kemana-mana. Apa istimewanya Lin Roxy itu? Aku ini kurang apa darinya? Berhenti. Di depan ada panji pemanggil arwah. Meski aku tak yakin kau itu dia atau bukan, aku tak mau ada yang terjadi padamu. Yang Shouyang, lama tak berjumpa. Rupanya kamu dalangnya. Serahkan nyawamu. Kepalaku sakit. Roxy, tenang. Aku sudah dapatkan teratai salju Tianshan. Kau akan segera membaik. Hakim Arwah Zhang, kau tak tega padanya. Jangan lupa, kondisiku yang mengenaskan ini adalah ulahmu. Hari ini akan kubalas 1000 kali lipat. Kepalaku sakit sekali. Roxy, yang penting kau baik-baik saja.
Memang pasangan yang malang, aku yang jadi gurumu sampai terharu melihatnya. Harusnya waktu itu kubunuh kau. Sayangnya, jika aku mati, Lin Ruoxi yang murahan ini akan ikut mati bersamaku. Lin Ruoxi, dengarkan, persembahkan jiwamu untuk bendera. Sayang, ini aku. Sayang. 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 Xiaoyang, kau sudah terluka. Akhirnya kau sadar. Sayang, kini hatiku tenang. Kenapa? Tenang menghadapi kematian. Kenapa? Tenang menghadapi kematian, aku akan mengirim kalian mati dengan tenang. Omong kosong. Kamu sudah terkena bubuk 5 racun. Sekarang racunnya sudah menyebar ke inti pilmu. Bahkan bergerak pun sulit bagimu. Master He, cepat ambil esensi jiwanya. Menguasai hidup dan mati, putuskan yin dan yang. Hakim arwah keluarga Zhang Xiaoyang, meminta kedatangan roh atas nama Tao untuk orang di hadapanku. Mustahil. Hancur. Zhang Xiaoyang, tak kusangka kau punya trik tersembunyi. Aku belajar darimu, guru, menyembunyikan kekuatan, jalan tengah. Ayah, ibu, akhirnya anakmu membalaskan dendam kalian. Xiaoyang, aku mengalami mimpi buruk yang panjang. Hampir saja tak bisa menemukan jalan pulang. Dasar gadis bodoh. Walaupun dunia persilatan berbahaya, aku pasti akan melindungimu. Siapa yang bodoh? Tidur di ruang kerja malam ini. Jangan begitu, sayang. Kita sudah lama tidak.